Kali ini saya akan membahas tentang sucikanlah diri bagian dalam. Sucikanlah diri bagian dalam. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Ya, sucikanlah dirimu bagian dalam. Jadi kan banyak orang yang lebih mencari hal-hal kebahagiaan keluar dari dirinya. Mencari kesucian di luar diri. Seperti yang pernah saya gambarkan tentang kisah kakek-kakek yang keliling-keliling di luar rumahnya. Ketika ditanya, "Kek lagi apa?" "Lagi nyari kunci yang hilang." Kuncinya emang hilang di mana? Hilang di dalam rumah, katanya. Tapi kenapa kakek mencarinya di luar rumah? Karena di luar terang. Sudah siang, jam 9 siang. Nah, artinya apa? Kakek itu mencari berpuluh-puluh tahun kunci kebahagiaan di dalam rumah, tapi mencarinya keluar dari keterangan-keterangan di luar dirinya. Nah, ini yang terjadi pada masyarakat umat yang mengaku beragama Islam. Mencari kesucian diri, tapi dari kesucian-kesucian yang ada di luar dirinya. Malah ia lupa untuk mensucikan dirinya. Kebanyakan justru dia mensucikan hal-hal di luar diri. Dari keterangan-keterangan di luar diri. Bukan malah mencari dari dalam dirinya. Kebahagiaan itu adanya di dalam diri. Kesucian itu harusnya fokus ke dalam diri. Diri di situ bukan diri bagian luar. Karena diri juga ada bagian luar. Diri bagian luar diantaranya nafsu amaroh, nafsu lawamah, nafsu supiyah, dan nafsu mutmainah. Benda, tumbuhan, hewan, dan jasmani. Ini diri juga, tapi diri bagian luar. Bukan berarti kita nggak butuh, yang namanya benda ya butuh. Tapi jangan sampai benda itu yang dijadikan Tuhan. Jangan sampai diri bagian luar yang menjadi majikan. Sedangkan diri bagian dalamnya tidak terurus. Rohani, rahmani, dan rabbaninya sama sekali tidak tersentuh. Padahal sudah jelas, la yamassahum ilalil mutahharun, tidak akan disentuh dan tidak akan tersentuh oleh kekuasaan Allah jika di dalam diri bagian dalamnya tidak suci. Makanya Tuhan hanya bisa disentuh bagi orang-orang yang mau mensucikan diri bagian dalamnya, mensucikan hatinya, mensucikan pikirannya, mensucikan diri bagian dalam terutama. Tidak buruk sangka sama orang lain, tidak fitnah, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tidak membenci orang lain hanya karena beda paham. Nah, kalau misalnya kita masih membenci, masih iri, masih dengki, berarti diri bagian dalamnya kotor. Nah, bagaimana kita mau terhubung dengan Tuhan? Bagaimana mau sholat? Jadi sholat itu, sahnya sholat jika suci dulu. Wudhu dulu. Jadi wudhu itu bukan membersihkan, tapi mensucikan. Kalau yang dilakukan umat beragama Islam sekarang, cuci tangan. Itu mensucikan apa membersihkan? Itu membersihkan, bro. Membersihkan tangan, membersihkan mulut, membersihkan muka dengan air. Diganti tayamum katanya dengan pasir atau dengan apapun, itu simbol membersihkan, padahal intinya bukan membersihkan tapi mensucikan.
Wudhu itu mensucikan agar terhubung sholat dengan Allah. Terhubung, sholat itu kan terhubung. Karena Allah tidak bisa dihubungi, karena Allah tidak bisa terkontak, karena Allah tidak bisa tersentuh jika dalam diri kita masih kotor. Makanya sah tidak sah sholatnya kalau belum wudhu, belum suci rasa dirinya. Ayo ngejungkel sholat, padahal belum suci jiwanya, belum suci rasa dirinya. Nah kalau misalnya ngebersihin tangan mah itu mah bukan mensucikan, itu mah namanya membersihkan tangan dengan air, membersihkan mulut dengan air, membersihkan muka dengan air, membersihkan rambut dengan air. Ya udah mandi sekalian aja mandi. Makanya kata orang, kamu nggak pernah wudhu? Enggak, orang saya mandi semuanya dibersihin, pakai sabun, pakai gosok gigi, pakai biore, pakai apa, sabun cair. Nah itu kan kalau pengertian wudhunya itu adalah membersihkan dengan air, mandi aja lebih bersih kok. Sehari 5 kali mandi bersih kok. Pengertian wudhu bukanlah membersihkan tangan dengan air, bukanlah membersihkan mulut dengan air, bukanlah membersihkan muka dengan air, tapi mensucikan tangan dari perbuatan kotor, korupsi, mengambil hak yang bukan haknya, serakah, selalu menuduh orang lain, menyuruh orang lain sedangkan dirinya tidak disuruh. Itu tangannya jangan sampai kotor, menyuruh orang lain. 1 telunjuk, 4 telunjuknya untuk kita. Sebelum kita menyuruh orang lain, lakukan dulu untuk kita. Nah, jangan sampai tangannya itu tidak suci, menyuruh orang lain sedangkan dia sendiri belum mengerjakan. Itu kotor namanya. Bersihkan dulu tangannya. Sucikan dulu tangannya. Sucikan di situ tangannya, jangan sampai dipakai nyuruh-nyuruh orang lain sedangkan diri sendiri belum ngerjain. Ngomongin tentang surga, dianya sendiri nggak tahu surga di mana. Itu namanya kotor. Kalau pengen suci, bersihkan tangan ini dari hal-hal yang tidak baik. Berbuatlah kebaikan, jangan mengambil hak yang bukan haknya. Kaya boleh, serakah nggak boleh. Terus mulut, sucikan mulutnya, jangan ngomongin orang lain. Jangan fitnah, jangan gibah. Karena gibah itu seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Jadi kalau Anda doyan ngomongin orang, berarti Anda doyan makan bangkai saudara. Ini kayak apa dulu pernah rame itu di Indonesia. Siapa namanya? Lupa lagi dulu, yang yang orang Jawa itu yang pernah makanin mayat itu. Jangan seperti itu. Jangan memakan bangkai saudara sendiri. Dengan cara apa? Ya itu tadi, suka gibah, suka ngomongin orang. Kayak Sumanto. Si Sumanto namanya ya kalau saya. Oh iya, masih ingat saya, Sumanto namanya. Jangan seperti kayak Sumanto gitu. Jadi membicarakan orang lain, apalagi fitnah, udah larinya ke sara, ke menghasut dan gibah. Itu kayak Sumanto, seperti memakan bangkai saudaramu sendiri. Tapi ya orang nggak ngerti, cuman ngebersihin mulut aja tiap hari 5 kali. Tapi mulutnya dipakai ngomongin orang. Ya itu bukan wudhu namanya. Itu cuman membersihin mulut, tapi dia tidak mensucikan mulutnya. Wudhu itu mensucikan mulut, bukan membersihkan mulut. Kalau membersihkan mulut, pakai Pepsodent saja. Atau pakai sikat gigi, pakai pasta gigi, atau pakai kumur-kumur, pakai Listerin, bersih kalau tujuannya membersihkan. Tapi kan wudhu itu mensucikan mulut dari ngomongin orang lain, mensucikan muka dari cemberut, dari hasut, iri, dengki. Kalau hasut sama orang lain, orang yang Anda hasut, nantinya Anda sendiri akan malu kalau ketemunya itu begini ya. Karena apa? Ya karena mukanya dipenuhi oleh kabut hitam,
dipenuhi oleh asap hitam, aduhon. Jadi mukanya penuh dengan drone, ya. Itu dalam film Raya, film Raya Last Dragon itu. Ada film kartun Raya Last Dragon, itu drone kabut hitam. Mukanya penuh dengan kedengkian dan kebencian karena hasut. Ya, sucikan mukanya. Senyum, bahagia, tidak cemberut, tidak benci sama orang yang berbeda. Pemahaman sholat itu bukan juklek-juklek menghadap sesuatu arah. Yang harus kita sucikan bukan arahnya, bukan batunya, dirinya. Ini kok batunya sampai diciumin, ini Tuhan, rumah Tuhan. Kok disucikan batunya, bukan dirinya. Yang harus disucikan itu dirinya, dalamnya, bukan batunya, bukan arahnya, bukan tujuannya, tapi di dalamnya. Begitupun dengan kitab. Yang harus kamu sucikan itu bukan kitabnya. Ini kitab itu bagaikan buku resep membuat makanan. Tapi ini bukan makanan. Bukan malah ini memakan kitabnya, bukan malah memakan bukunya. Nah, kitab itu petunjuk untuk mensucikan diri bagian dalam. Bukan kitabnya yang disucikan. Ini suci, ini. Malah kok kita jadi mensucikan kitabnya. Ini kan cuman cuman reklame 250 km menuju Jakarta. Tapi ini bukan Jakarta. Sucikanlah dirimu, wudulah. Karena Tuhan tidak bisa dihubungi, tidak sah sholatnya kalau belum suci. Nah, bukan mensucikan kitabnya, tapi mensucikan yang ditunjuki oleh kitab, yaitu di dalam diri kita. Sucikan dalam dirimu, bukan sucikan kitabnya. Ini kok kitabnya malah disucikan? Itu berarti Anda telah menyembah kitab. Bukan memuja Tuhan, bukan beribadah kepada Allah, bukan beribadah kepada diri, tapi Anda telah mempertuhan kitab. Nyata di jabat ini orang-orang telah mempertuhan kitab. Wah, ini Tuhanku, ini wahyu. Ini bukan wahyu, bro. Ini cuman buku rahmat. Ini bukan firman Allah. Ini cuman buku petunjuk menuju rahmat. Rahmatan lil alamin, tapi bukan rahmat. Ini buku petunjuk cara membuat makanan, tapi ini bukan makanan. Jadi jangan disucikan bukunya, tapi sucikan isi di dalam dirimu. Karena buku ini hanyalah petunjuk untuk mensucikan di dalam dirimu, bukan mensucikan hal-hal di luar diri. Nggak ada yang suci di luar diri kecuali kamu sudah mensucikan apa-apa yang ada dalam dirimu. Sucikan dulu apa yang ada dalam diri. Begitupun tentang benda. Kamu mengejar-ngejar benda, ngejar-ngejar duit. Jangan ngejar duit. Sucikan di dalam dirimu. Ketika kamu sudah menemukan kesucian di dalam diri, tidak iri, tidak dengki, tidak iri terhadap kesuksesan orang lain. Kalau kamu sudah mampu memanajemen diri, mengendalikan diri, maka bendanya yang akan menghampirimu. Bukan kita mengejar-ngejar benda. Nah, kalau kita masih mengejar benda, masih kerja untuk duit, berarti dia masih menyembah duit. Meskipun itu melalui proses ya, bagi yang belum mampu. Tapi, cobalah suci ke dalam dulu. Sebelum mencari dunia, akhirat dulu yang harus digali. Ini banyak orang yang salah kaprah, mencari dunia dulu, keluar dulu. Harusnya temukan akhirat dulu. Akhirat itu di dalam dirimu, dunia di luar dirimu. Makanya di dalam Bebelak, kalau nggak salah ada iklan Bebelak, saya ingin jadi pilot, saya ingin jadi artis, saya ingin jadi dokter, katanya anak kecil. Tapi petualangan semua itu akan terjadi, katanya, ketika kamu mampu berpetualang ke dalam dirimu. Jadi berpetualang dulu ke dalam diri. Karena segala apapun yang ada di luar akan ditaklukkan jika kamu sudah bisa menaklukkan apapun yang ada di dalam dirimu. Bagaimana kamu akan memimpin orang lain sedangkan kamu tidak mampu memimpin dirimu sendiri?
Bagaimana kamu akan mengatakan cara mengendalikan nafsu seperti ini, sedangkan kamu sendiri tidak mampu mengendalikan nafsu? Ada orang yang beda sedikit pendapat saja langsung ngamuk, ngecap kafir sama orang, hasut, iri, dengki. Orang yang nggak sholat dianggap kafir lah. Sholatnya aja belum tentu kontak dengan Tuhan. Karena apa? Ya sholat kok bisa menghadap sesuatu arah sih? Kalau sholat menghadap suatu arah, berarti Tuhannya arah tersebut. Misalnya saya sholat menghadap patung misalnya Yesus, berarti ya saya Tuhannya Yesus, ya Tuhannya patung itu. Ya jadi kalau sholat saya menghadap buku, berarti Tuhannya buku itu, sesuai dengan perintah buku. Oh, jadi harus mengarah kepada sesuatu. Sholat itu bukan keluar tapi ke dalam. Ibadah itu bukan keluar tapi ke dalam. Sucikan itu bukan bukunya yang harus kamu sucikan, tapi isi di dalam dirimu yang harus kamu sucikan. Dan mensucikan bukan membersihkan. Membersihkan pakai tangan, membersihkan tangan pakai air. Tapi mensucikan tangan jangan dipakai nempelin orang, nyubit orang, jangan dipakai jahil sama orang tangannya, jangan dipakai nuduh orang sedangkan dia tidak menuduh dirinya. Tangannya jangan dipakai untuk hal-hal yang buruk. Berbuatlah kebaikan. Karena apapun yang Anda lakukan, keburukan, apalagi menuduh kepada orang lain, kesesatan pada orang lain, sebetulnya kesesatan itu ada pada dirinya. Ketika dia menuduh kekafiran pada orang lain, sebetulnya itu adalah gambaran dari pikirannya yang tertutup, yang tidak mau menerima pembaruan. Pembaruan itu sebetulnya nggak masalah. Malah justru perkembangan. Dulu Cina belum tahu yang namanya handphone. Yang pertama handphone kan Nokia, ya kan? Yang mengembangkan handphone. Berkembang. Tapi Cina pinter. Dia belajar, terus mengembangkan. Namanya inovatif. Mujadid, memperbaharui. Ya, jadi dia berkembang. Akhirnya muncul BB merasa percaya diri tapi tidak mengikuti perkembangan zaman, akhirnya kalah sama WA, WhatsApp. Begitupun Nokia akhirnya gulung tikar, kalah dengan Android buatan Cina. Kenapa? Cina mau mengikuti perkembangan zaman. Nah, yang tidak mau mengikuti perkembangan zaman akhirnya akan gulung tikar. Begitupun dengan dakwah seperti yang dilakukan oleh para ustadz atau ulama zaman sekarang, tidak mau mengikuti perkembangan zaman, maka suatu saat itu akan gulung tikar. Alam mahsyar diartikan alam setelah mati. Nah, alam mahsyar itu sekarang. Gunung meletus, terus gunung meletus kita disuruh keluar rumah. Terus COVID, kita disuruh di dalam rumah. Akhirnya orang nggak punya pendirian, lari ke sana salah, lari ke sini salah, lari ke ustadz ini salah, lari ke ustadz itu salah. Makanya di alam mahsyar orang berlarian mencari kebenaran yang sejati. Terus katanya di alam mahsyar itu kunci ditutup, mulut dikunci, tidak bisa ngomong, tangan yang ngomong. Di Facebook lu yang ngomong kan tangan, komen pakai tangan, jempol aja misalnya nge-like orang pakai jempol, pakai tangan. Mulut udah lagi ngomong. Bahkan ketika berdempetan anak kecil di depan studio saya, karena wifi gratis, satu sama lain nggak ada yang ngomong. Mereka sibuk dengan gadgetnya sendiri dan tangannya sendiri. Nah, ini alam mahsyar. Ini yang disebut kiamat. Orang sudah mengalami akhir zaman ketika mulut dikunci dan tangan yang ngomong. Ya jangan diaplikasikan, dengan hayalan surga, neraka, kematian. Bukan. Sekarang ini kita sedang kiamat. Kiamat itu koma yakumu, kiamun, bangkit setelah kehancuran. Nah, dihancurkan dulu pondasi-pondasi pemikiran-pemikiran kolot, abauhum abaana. Saya mengikutin yang dulu aja. Ya, itu namanya abauhum abaana. Tidak mau mengikuti pembaruan. Jadi pembaruan itu nggak masalah bagi mereka yang mau mengikutinya. Itu akan menyakitkan bagi mereka yang tidak mau mengikuti pembaruan. Nah, sucikan itu bukan objek-objek di luar diri seperti kitabnya disucikan, bukan. Yang harus kamu sucikan itu adalah arah. Karena kitab ini hanya suatu petunjuk, hanya plang.
yang mengarah kepada diri. Alif lam mim. Dalikal kitab. Hudan lil mutakin. Dalikal kitab. Dalika itu bukan ini kitabnya, tapi dalika itu kitabnya ada di dalam diri. Jadi kalau umat yang beragama Islam, kitabnya masih di luar diri. Tapi kalau umat yang sudah Islam kepada Allah, kitabnya sudah ada di dalam diri. Kitab itu bukan ini yang ditulis. Ini hanya petunjuk. Kitab itu adalah apa yang ada dalam dirimu. Sucikanlah kitab yang ada di dalam dirimu, yaitu jiwamu. Hatimu tidak berburuk sangka pada orang, tidak berpikir buruk pada orang. Sholat itu percuma kalau tidak wudhu. Jadi harus sucikan dulu hatimu, pikiranmu dari iri, dengki, dan benci terhadap perbedaan. Nah, kalau kamu udah mampu mensucikan dirimu, maka itulah yang disebut sholat. Sholat daimun, sholat yang setiap detik dan setiap menit kemanapun menghadap, dia terhubung dengan Tuhannya. Itulah sholat. Nah, kalau yang dijadwal mah ini kayak Tuhan diremot gitu sama manusia. Tuhan hadir jam 12, Tuhan hadir jam 4. Itu mah Tuhan kok diremot sama manusia. Tuhan kok dikontrol kehadirannya oleh manusia. Manusia manggil Tuhan, Tuhan hadirlah. Serem amat Tuhan dipanggil oleh manusia. Harusnya kan hidayah itu manusia terpanggil oleh Tuhan. Manusia yang dipanggil oleh Tuhan. Doa pun manusia dipanggil oleh Tuhan. Bukan kita memanggil Tuhan. Kalau kita memanggil Tuhan, waduh, hebat amat. Berarti manusia memposisikan dirinya lebih hebat dari Tuhan. Tuhan aja bisa dipanggil, gila. Hebat amat lo, Tong. Tuhan dipanggil-panggil. Kita yang harus terpanggil oleh Tuhan, bukan Tuhan dipanggil-panggil oleh kita. Wow, itu kok dipanggil-panggil Tuhan? Budek apa Tuhan itu? Nggak perlu manggil-manggil Tuhan, karena Tuhan maha mengerti, maha mendengar, maha melihat, maha merasakan, maha segalanya. Yang harus kamu sucikan adalah dirimu, bukan sesuatu di luar dirimu. Sucikanlah apa-apa yang ada dalam dirimu. Kitab itu adalah jiwa. Kitab sejati. Itulah kitab yang harus kamu sucikan. Bukan kitab-kitab di luar diri. Sampai disun-sun, disuhun. Aduh. Itu mah masih menyembah kitab. Bukan menyembah Tuhan. Ini mah kan masih buatan manusia. Ya kan? Tidak ada Rasul yang menulis kitab. Tidak ada Tuhan yang menulis berkata-kata melalui suatu kata. Firman Tuhan atau wahyu itu tidak kata-kata, bukan bahasa. Nggak ada yang namanya firman itu bahasa. Firman itu rasa. Firman itu getaran. Wahyu itu getaran, bukan kata-kata. Kalau udah kata-kata, udah bukan firman, itu namanya rahmat. Jadi hasil dari getaran rasa yang menggetarkan dirinya keluar menjadi satu daya, budi dan daya jadi budaya, akhirnya jadilah yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi yang harus kamu sucikan isi di dalam dirimu. Sucikanlah jiwamu, sucikanlah kitab yang ada di dalam dirimu. Dan setiap diri memiliki kitabnya masing-masing, yaitu jiwa, sesuai dengan karakter pertumbuhannya, sesuai dengan jiwanya. Kalau cabe tumbuh dengan cara cabe, tomat tumbuh dengan cara tomat, mentimun tumbuh dengan cara mentimun. Tidak bisa mentimun dipaksa untuk tumbuh seperti cabe. Kalau orang Indonesia nggak bisa dipaksa untuk seperti orang Arab, cuy. Ngapain? Tuhan saya bukan di Arab, Tuhan saya tidak diekspor dari Arab. Ngapain saya harus menyembah Tuhan ke Arab? Karena Tuhan bukan di Arab. Tuhan itu ada di dalam setiap relung jiwa, ada di dalam setiap diri manusia, meliputi seluruh unsur ciptaannya. Maka berserahlah ke dalam dirimu, bukan ke arah suatu tempat, sampai harus menyembah ke Arab. Ngapain nyembah ke Arab? Nguntungin Arab aja, hajian nguntungin Arab kan. Nah sekarang COVID baru ditunjukkan sama Tuhan, bahwa Tuhan bukan di Arab, dan Tuhan bukan diekspor dari Arab. Sucikan di dalam dirimu. Tuhan meliputi apa yang ada di dalam dirimu.
Ketika kamu marah, dengki, iri, benci, berarti kamu masih diliputi oleh kabut aduhon, kabut drun yang sangat pekat hitam, menutupi wajahnya, membutakan matanya, menulikan telinganya, membutakan mata hatinya, sehingga tidak ada satupun yang bisa membuka hidayah kecuali dirinya sendiri sadar. Suci itu bukan sesuatu di luar dirimu. Yang harus kamu sucikan bukanlah arah, bukanlah tempat, bukanlah orang yang dipuja, bukanlah kitab, tapi sucikan di dalam dirimu. Karena jiwa itulah kitab sejati. Kitab Allah itu bukan yang ditulis, tapi yang tersirat di dalam dirimu, yaitu jiwamu. Itulah kitab Allah. Itu yang harus kamu sucikan. Bukan kitab yang ditulis sama manusia dan dikarang sama manusia. Itu pembuatan manusia. Ya. Jadi sucikanlah kitab yang ada dalam dirimu, yaitu jiwamu. Jangan memiliki sifat iri, dengki, benci, dan hasut. Jangan suka ngomongin orang lain seperti Sumanto memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya, jadilah manusia. Jangan menjadi kanibal, menjadi hewan, bahkan lebih rendah dari hewan. Jadilah manusia. Jadi tujuan saya menyampaikan video ini mengajarkan orang untuk menjadi manusia. Jadilah manusia, karena tujuan kita diciptakan untuk menjadi manusia, bro, bukan untuk jadi Tuhan yang pandai menghakimi. Karena kita bukan Tuhan, kita tetap manusia. Jadilah manusia. Sucikan isi di dalam dirimu. Jangan mensucikan hal-hal di luar dirimu. Itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga menjadi inspirasi dan hidayah bagi kita semua. Terima kasih atas kesediaannya menonton video saya. Jangan lupa kopi ketika otak perlu inspirasi. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Sampurasun.